Polda Metro Jaya menangkap pemuda yang diduga sebagai aktor penggerak kericuhan para pelajar saat unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja pada 8 dan 13 Oktober lalu. Dua pelaku ditangkap di Jakarta Timur dan Cibinong, sedangkan satu pelaku lainnya masih dalam pencarian. Polisi berhasil mengungkap otak penggerak pelajar STM dalam unjuk rasa yang berujung anarkistis pada 8 Oktober lalu. Sejumlah fasilitas umum di Jakarta rusak akibat tindakan anarkis yang melibatkan para pelajar STM. Tim Siber Polda Metro Jaya telah menangkap dua tersangka admin akun sosial media yang diduga sebagai dalang provokator yang berinisial MI dan WH. Sedangkan satu tersangka saat ini masih dalam pengejaran. Kita sudah mendapatkan tiga tersangka, yaitu yang pertama adalah aktor ataupun yang membuat akun ya di Facebook. Ada tiga tersangka, yaitu ada MI, ada WH, dan satu lagi masih kita kejar. Dan yang kedua adalah yang di akun Instagram, itu ada tersangka FN. Jadi ada tiga tersangka yang sudah kita amankan, dan saat ini tidak saya tampilkan karena ini adalah anak-anak STM atau SMK yang di bawah umur ya. 11 tahun 2000, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE di pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 juga. Dan pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 46 dan pasal 207 KUHP. Ya, setinggi-tingginya. Pemirsa, ribuan buruh kembali menutup akses Jalan Raya Bandung Garut, tepatnya di kawasan KHTEX Cimangsung, Sumedang, Jawa Barat. Akibatnya akses jalan tidak bisa dilintasi para pengendara. Dalam aksinya ini mereka menutup jalan yang menghubungkan Bandung dan Garut. Mereka menggelar orasi memprotes Undang-Undang Cipta Kerja dan meminta pemerintah membatalkan undang-undang tersebut. Di jalan yang mengakses Bandung Garut ini terganggu. Para pengendara sepeda motor akhirnya mengangkat sepeda motor mereka menerobos pembatas jalan. Unjuk rasa memperingati 1 tahun pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin di Bandung, Jawa Barat dipusatkan di depan gedung DPRD Jawa Barat. Pasukan TNI Polri sejak pagi telah disiagakan di depan gedung sate. Gedung DPRD Jawa Barat mendapat penjagaan dari pasukan gabungan TNI Polri yang mengamankan jalannya unjuk rasa peringatan 1 tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Sejumlah titik gedung DPRD Jawa Barat tidak luput dari penjagaan aparat keamanan. Dengan adanya unjuk rasa, jalan Diponegoro ditutup sehingga pengendara dialihkan melalui jalur lain. Pemirsa, unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja juga terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Unjuk rasa sempat diwarnai kericuhan dan pembakaran ban bekas. Unjuk rasa mahasiswa yang dipusatkan di Jalan AP Petarani atau berada tepat di bawah flyover Makassar, Sulawesi Selatan sempat diwarnai kericuhan. Kericuhan dipicu oleh salah seorang warga yang tiba-tiba datang membawa senjata tajam yang ingin membubarkan aksi unjuk rasa. Mahasiswa sempat berlarian menghindar. Diduga warga tersebut tidak berkenan adanya aksi unjuk rasa. Selain kericuhan, unjuk rasa juga diwarnai pembakaran ban bekas di tengah jalan. Perkembangan terbaru dari unjuk rasa di Makassar, Sulawesi Selatan sudah ada rekan Nana Jamal langsung dari Jalan Petarani, Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, masih ada massa sepertinya di belakang Anda. Apakah masih terjadi kericuhan di sana, Nana?
Ya, Fandi dan April, tadi aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa dan juga elemen masyarakat lainnya ini sempat landai, namun tiba-tiba saja di belakang kami ini terjadi kericuhan kembali. Belum kami ketahui apa penyebab terjadinya kericuhan di sekitaran massa yang ada di Jalan AP Veterani ini. Massa sengaja memusatkan aksi mereka di Jalan AP Veterani ini sehingga tidak menutup lagi arus lalu lintas di Urip Sumoharjo, sehingga mereka hanya fokus di Jalan AP Veterani ini. Pada saat mereka tengah melakukan orasi tadinya dengan tertib dan juga tenang, ini tiba-tiba ada teriakan-teriakan lagi dan juga arahan-arahan dari korlap mereka agar tidak terprovokasi. Nampaknya ada aksi ataupun orang-orang di tengah lapangan ini yang kemudian berusaha untuk memicu terjadinya kericuhan di tengah masa aksi. Ya, dan Fandi dan April, yang dapat kami sampaikan update informasi yang kami peroleh terkait adanya insiden sebelumnya di mana ada seorang pria Parubaya yang datang ke tengah kerumunan massa dan berusaha untuk membubarkan massa ini berjumlah sebanyak kurang lebih 6 orang, di mana orang-orang ini ternyata merupakan tim pemenangan paslon wali kota yang menganggap yang tidak terima baliho dari calon mereka ini kemudian diturunkan dan dirusak seperti itu. Jadi pria Parubaya dan juga rekannya ini datang ke tengah-tengah kelompok massa yang dan juga seorang pria Parubaya tersebut ini membawa senjata tajam berupa parang walaupun tidak dikeluarkan dari sarungnya. Ini mengancam masa aksi karena tidak terima baliho dari tim paslonnya ini kemudian dirusak ataupun diturunkan seperti itu. Dan kembali kami sampaikan juga, Fandi dan April, hingga sore hari ini di waktu Makassar sudah menunjukkan hampir pukul 6 sore, massa belum beranjak dari tempat mereka. Meskipun tidak ada tambahan massa, namun massa yang sejak siang hari tadi ini masih terus bertahan dan terus melakukan orasi untuk menyampaikan penolakan-penolakan mereka terkait pengesahan Omnibus Law yang draftnya telah diserahkan kepada Presiden pada tanggal 14 Oktober 2020 lalu. Mereka berharap ada perpu yang dapat mengubah ataupun juga membatalkan Omnibus Law ini. Selain mereka melakukan unjuk rasa dan orasi penolakan terhadap Omnibus Law, mereka juga memperingati ataupun juga menilai dan juga mengukur kinerja Jokowi Ma'ruf Amin yang tepat 1 tahun pada hari ini 20 Oktober 2020. Fandi, April. Terima kasih Nana Jamal melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. 1 tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin diwarnai unjuk rasa di sejumlah tempat. Bagaimana pahit manis pemerintahan Jokowi? Kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini.